Perkenalkan, nama saya Maria Irma Situmorang dengan NIM 3233121043. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji T dan F pada statistika. Uji F dan T adalah jenis uji statistika yang berbeda. Uji F digunakan untuk mengukur besarnya perbedaan varian antara beberapa kelompok, sedangkan uji T digunakan untuk mengukur perbedaan dua atau beberapa mean antar kelompok. Uji T digunakan untuk membandingkan dua sampel yang saling independen, sedangkan uji F digunakan untuk menguji perbedaan antara tiga atau lebih rata-rata sampel. Uji T cocok digunakan pada sampel kecil dan untuk menguji perbedaan antara dua kelompok, sedangkan uji F lebih efektif pada data dengan sampel besar dan banyak kelompok. Sini ada contoh soal untuk uji F dan T. Yang pertama yaitu uji T. Seorang guru ingin mengetahui apakah rata-rata nilai matematika siswa kelas A berbeda dengan rata-rata nilai matematika siswa di kelas B. Dari sampel 10 siswa kelas A diperoleh rata-rata 75 dan standar deviasi itu 5. Dari sampel 10 siswa kelas B diperoleh rata-rata 80 dan standar deviasi 6. Ujilah taraf signifikansi 5%. Langkah pertamanya itu tentukan hipotesis. Hipotesis nol atau H0 tidak ada perbedaan rata-rata antara kelas A dan kelas B. Hipotesis alternatif atau hipotesis 1 terdapat perbedaan rata-rata antara kelas A dan kelas B. Nah, langkah kedua yaitu tentukan rumus T. Karena sampel-sampel ini independen, maka kita gunakan rumus T. Dua sampel independen yang formula umumnya adalah T sama dengan X aksen 1 dikurang X aksen 2 per akar dari sampel 1 kuadrat per N1 ditambah sampel 2 kuadrat per N kuadrat. Langkah ketiga itu hitung nilai T. Langkah pertama hitung selisih rata-rata atau pembilang. Langkah kedua yaitu hitung penyebut, yaitu hitung variasi sampel pertama atau kelas A, yaitu S1 kuadrat plus. Langkah kedua yaitu hitung penyebut, hitung variasi sampel pertama atau kelas A, yaitu dengan rumus S1 kuadrat plus N1 atau kita substitusikan ke angka 5 kuadrat per 10 sama dengan 25 per 10 dengan hasil 2,5. Yang selanjutnya yaitu hitung variasi sampel kedua atau kelas B sama dengan rumus yang pertama S1 S2 kuadrat plus per N2 sama dengan 6 kuadrat per 10 sama dengan 36 per 10 sama dengan 3,6. Nah, yang selanjutnya itu jumlah kedua varian yaitu 2,5 ditambah 3,6 sama dengan 6,1. Selanjutnya yaitu ambil akar dari jumlah variasi untuk menempatkan kesalahan standar, yaitu akar dari 6,1 yaitu 2,47. Langkah ketiga yaitu menentukan nilai ke dalam rumus T. T sama dengan min 5 per 2,47 sama dengan negatif 2 tanggal 2. Yang langkah keempat yaitu tentukan derajat kebebasan. Derajat kebebasan dihitung dengan rumus DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Kita substitusikan ke angka 10 tambah 10 dikurang 2 sama dengan 18. Nah, yang kelima itu cari nilai kritis T. Dengan taraf signifikansi 5% atau A sama dengan 0,05 dengan derajat kebebasan atau DF sama dengan 18 untuk uji dua sisi. Karena kita menguji perbedaan rata-rata, kita dapat menemukan nilai kritis dengan tabel T berdasarkan tabel T untuk DF 18 dan A sama dengan 0,25 dari dua sisi. Nilai kritis adalah sekitar kurang lebih 2,101. Yang keenam yaitu bandingkan nilai T hitung dengan T kritis. Yang pertama yaitu nilai T hitung adalah T sama dengan minus 2 tanggal 2. Nilai kritis T dari tabel adalah T kritik sama dengan kurang lebih 2,101. Karena nilai T dari keterangan T dihitung 2,02 lebih kecil dari nilai T kritis yaitu 2,101, kita gagal menolak H0.
Kesimpulannya itu karena nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata nilai matematika antara kelas A dan kelas B pada taraf signifikansi 5%. Masuk kepada contoh soal UJF, yaitu soalnya seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan variasi antara dua kelompok data. Data kelompok pertama adalah hasil tes 10 siswa dari kelas A dan kelompok kedua adalah hasil tes 10 kelas B. Berikut data yang dimiliki kelas A yaitu dengan nilai rata-rata 75 dengan variansi 20, kelas B dengan nilai rata-rata 80 dengan variansi 10. Uji dengan taraf signifikansi 5% untuk melihat apakah variasi antara kedua kelas tersebut berbeda. Langkah yang dilakukan untuk pengerjaan uji T yang pertama yaitu tentukan hipotesis. Hipotesis 0 yaitu kedua variasi sama atau sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Hipotesis alternatif atau H1 adalah kedua variasi berbeda atau sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Yang kedua yaitu dalam uji F kita menggunakan rumus F sama dengan variasi terbesar per variasi terkecil. Di sini variasi kelas A berjumlah 20 lebih besar daripada variasi kelas B yang berjumlah 10, maka F sama dengan 20 per 10 sama dengan 2. Langkah ketiga yaitu tentukan derajat kebebasan. Dengan derajat kebebasan untuk variasi kelas A adalah N1 dikurang 1 dan sama dengan 10 kurang 1 sama dengan 9. Derajat kebebasan untuk variasi kelas B adalah N1 dikurang 1 sama dengan 10 dikurang 1 sama dengan 9. Nah, langkah keempat yaitu cari nilai kritis F. Dengan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan atau DF sama dengan 9 dan DF2 sama dengan 9, kita melihat tabel distribusi F untuk mendapatkan nilai kritis. Nilai kritis F untuk F sama dengan atau 9,9 di 5% adalah sekitar 3,18. Yang kelima itu bandingkan nilai F hitung dengan F tabel karena F hitung berjumlah 2 lebih kecil daripada nilai F tabel berjumlah 3,18, kita gagal menolak KO. Karena F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka tidak ada perbedaan signifikan pada variasi antara kelas A dan kelas B. Variasi antara dua kelas dianggap sama. Penjelasan singkat dari saya mengenai uji F dan T pada statistika saya ucapkan terima kasih.